Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 45, teksnya ayat 9 sampai 25. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 9 sampai 13. Kita tidak boleh mempersoalkan tentang perbuatan Tuhan. Sekalipun orang Israel mempersoalkan, kenapa engkau menggerakkan Quraisy? Tuhan hanya berkata, akulah yang menggerakkan Quraisy untuk maksud penyelamatan. Paragraf yang kedua, ayat 14 sampai 25. Mesir, Sudan, dan Sheba akan kembali kepada Tuhan. Mereka akan mengaku Allah yang menyelamatkan Israel adalah Allah yang menyembunyikan diri. Dan keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Kesimpulannya, kita, tanah liat, tidak boleh berkata kepada tukang periuk, apakah yang kau buat? Juga seorang anak tidak boleh berkata kepada orang tua, mengapa saya dilahirkan begini? Kita tidak boleh mempersoalkan tentang perbuatan Tuhan. Jadi, sekalipun orang Israel mempersoalkan, kenapa engkau menggerakkan Quraisy? Tuhan hanya berkata, akulah yang menggerakkan Quraisy untuk maksud penyelamatan. Dan itu pun cukup. Nabi Yesaya berkata bahwa selanjutnya Raja Quraisy, Mesir, Sudan, dan Sheba akan kembali kepada Tuhan. Mereka akan mengaku Allah yang menyelamatkan Israel adalah Allah yang menyembunyikan diri. Berhala-berhala berbentuk dengan patung-patung. Namun Tuhan sendiri tidak melihatkan sendiri kepada manusia. Dan berkata, tidak ada Allah lain. Akhirnya semua orang akan datang kepadanya dan keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangannya membentangkan langit dan ia memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Kedua, Tuhan menggerakkan Quraisy untuk maksud penyelamatan dan ia akan meletakkan segala jalannya supaya Quraisy membangun kotanya dan melepaskan orang-orangnya yang di dalam pembuangan. Ketiga, Tuhan tidak pernah berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lulus. Keempat, Tuhan berfirman, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Dan ajaran tentang manusianya. Pertama, tanah liat tidak boleh berkata kepada tukang periuk, apakah yang kau buat? Juga seorang anak tidak boleh berkata kepada orang tua, mengapa saya dilahirkan begini? Kita tidak boleh mempersoalkan tentang perbuatan Tuhan. Karena kita sebagai tanah liat dan kita sebagai anaknya. Kedua, orang Israel ingin mengajukan pertanyaan kepada Tuhan mengenai anak-anaknya atau memberi perintah kepadanya mengenai yang dibuat tangannya. Ketiga, Quraisy akan membangun kotanya dan melepaskan orang-orangnya yang di dalam pembuangan. Keempat, semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Ya, pasti. Sehingga aplikasinya, pertama, jangan mempersoalkan tentang rencana dan perbuatan Tuhan. Sekalipun susah mengerti, diam dan berdoa. Kedua, jangan menguasai Tuhan di dalam doa. Ya, kita kadang-kadangnya ingin menguasai Tuhannya. Katanya doa, namun ingin perintahkan Tuhan. Tidak boleh perbuatan demikian itu. Ketiga, menerima pemimpin yang Tuhan mendirikan sekalipun susah menerimanya. Ya, memang orang Israelnya susah menerimanya tentang nubuat Quraisy-nya. Namun dia sudah bekerjanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi PR praktik hari ini, jangan mempersoalkan tentang rencana dan perbuatan Tuhan sekalipun aneh dan susah menerima. Dan berdoa supaya mengerti dengan benar tentang kehendak Tuhan. Kita semua hamba Tuhan harus demikian itu.
daripada mempersoalkan tentang rencana Tuhan. Kita harus usahanya supaya mengerti dan supaya memberitakan kepada jemaat dengan benar. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.